Face bene, di video ini saya mau membahas tentang tantangan dalam berjalan bersama. Apa persisnya? Saya berpikir ada baiknya bila video yang saya unggah di YouTube bisa kena langsung ke kepentingan umat, kepentingan kita dalam gereja. Nah, saya menemukan satu dokumen dari Keuskupan Agung Medan berkaitan tentang sinode berjalan bersama yang gereja sedang bahas belakangan ini. Nah, salah satu topik dari tulisan ini adalah tentang tantangan dalam berjalan bersama. Apa persoalan? Nah, ada beberapa, satu di antaranya yang saya angkat di video ini, masalah finansial, masalah keuangan umat bisa menjadi tantangan untuk berjalan bersama. Para penonton, teman-teman culprit, saya minta bila bersedia, diharapkan bersedia memberi komentar di kolom komentar ini. Bagaimana korelasinya, hubungan antara situasi finansial dengan keaktifan menggereja, kesanggupan untuk bersama dengan yang lain di dalam gereja. Saya baca sedikit tentang apa persoalannya di sini. Dari penuturan umat sendiri yang bercerita ini, terungkap bahwa salah satu hal yang menghambat sinodalitas di Keuskupan Agung Medan adalah faktor ekonomi. Ada umat yang jarang datang ke gereja atau tidak aktif di lingkungan karena merasa malu dan minder dengan kondisi ekonominya. Untuk saya menarik bagian ini, apakah ini eksis hanya di Keuskupan Agung Medan atau juga di keuskupan-keuskupan lain di gereja kita, di tempat kita ya? Apakah muncul keminderan itu? Dan itu yang saya minta tadi untuk ditulis di kolom komentar. Kenapa keminderan ini muncul? Apakah melulu dari dirinya sendiri yang langsung merasa sensitif? Atau ada situasi, peraturan, kesepakatan di lingkungan, di gereja yang semakin mempersulit seseorang secara finansial untuk terlibat? Karena ada gugu, apa bahasa Bataknya guguan, ada iuran yang mau dibayar yang sifatnya wajib tetapi nominalnya terlalu besar sehingga seseorang kesulitan. Apakah semacam itu? Atau kolekte itu termasuk ongkos untuk datang dan pergi ke dan pulang dari gereja? Apakah itu yang menyangkut finansial? Di sini dikatakan ada umat yang tidak mampu membayar iuran dan kewajibannya sehingga malu datang ke gereja. Bahkan ada yang tidak mampu menyajikan hidangan waktu dua lingkungan. Kemarin sudah pernah kita bahas ini. Jangan sampai hal-hal yang tidak substansial dalam pertemuan itu ya. Bahwa kita berkumpul untuk berdoa, mendalami sabda, meneguhkan iman. Itu esensinya. Nah, jangan sampai karena menghidang snack yang harus seperti biasa, orang menjadi terhalang. Kita mau buat snack yang sederhana, padahal biasa orang buat makan tak enak kalau tak makan, sehingga kesulitan. Maka perlu dibangun kesepakatan. Bukan karena saya mampu, maka saya beli banyak. Atau buat makanan mewah. Yang kemudian menjadi beban untuk yang tak sanggup membuat. Atau sebaliknya, kalau memang tak sanggup membuat sehebat mereka yang punya uang, ya tidak usah juga memaksakan diri untuk menyeragamkan itu. Karena orang tahu juga bahwa kita tak sanggup. Tetapi bahwa kita bersedia menyelenggarakannya di rumah kita, atau snacknya disediakan
oleh lingkungan itu sendiri yang dikoordinir oleh pengurus, tetapi tempat digilir supaya jangan menjadi sandungan. Sekali lagi, ide bisa saja bervariasi, beragam, tetapi yang terutama adalah jangan sampai hal-hal yang ditambahkan makanan atau hiburan menjadi penentu berlangsung tidaknya acara itu. Tidak mampu menyajikan hidangan waktu dua lingkungan, sehingga tidak bersedia menjadi tuan rumah, dan akhirnya merasa enggan hadir dalam dua-dua lingkungan. Sangat masuk akal ini, karena tidak setiap orang sanggup menyediakannya. Tidak setiap orang, jangankan untuk memberi makan orang lain, memberi makan diri sendiri pun kadang harus bekerja ekstra. Di beberapa tempat ada umat yang terpaksa tidak aktif di gereja karena harus berjuang mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kita temukan ini terjadi. Untuk saya penting dibahas ini, dan malah ya hal yang sangat mendesak, aktual, daripada kita jauh-jauh berbicara tentang topik-topik yang teoritis tetapi tidak mengubah hidup menggereja kita. Kalaupun kita sedang bahas ini, bukan berarti persoalan ini melulu superficial, hal-hal dangkal. Tidak, inilah gereja itu. Bila setiap orang mau sanggup berkumpul dan membagikan miliknya kepada yang lain pada level dua lingkungan semacam ini. Kita akan membahas, saya pikir, di kesempatan lain persoalan dalam hidup menggereja, tetapi topiknya kali ini kondisi finansial. Nah, tidak ditemukan di sini dalam catatan ini solusi. Tidak dikatakan, oh kalau begitu kita harus memperbaiki perekonomian umat. Meskipun itu salah satu jalan keluar, tetapi dalam hal ini lebih ke bagaimana hidup bersama dalam menggereja itu tetap bisa berlangsung meskipun dengan kondisi, dengan situasi finansial yang berbeda-beda di tengah umat. Karena saya pikir orang yang kurang beruntung secara finansial, yang miskin kita sebut istilah itu, berhak juga menikmati kebahagiaan spiritual. Dan untuk menemukan kebahagiaan spiritual itu, orang bisa mencarinya lewat fasilitas yang disediakan oleh gereja, dua lingkungan, berbagai macam kegiatan rohani. Oke, bahwa mereka berjuang sehari-hari mencari rezeki, tetapi saya pikir bahkan entah orang kaya, entah orang miskin, toh punya waktu juga untuk, dan harus punya waktu juga untuk diri sendiri. Dalam arti bukan hanya soal perut hidup kita ini. Nah, bagaimana supaya gereja bisa menghadirkan kebutuhan rohani itu bagi umatnya, bagi umat, dengan cara yang adaptatif, disesuaikan dengan kemampuan umat dalam hal waktu juga finansial. Karena ada orang mendapatkan pekerjaan pada malam hari saja. Saya pernah alami juga itu di stasi di mana pekerjanya adalah pekerja kebun. Kecil kemungkinan bisa berkumpul malam hari karena butuh melakukan pekerjaan harian di rumah yang tidak bisa dilakukan selama siang hari karena siang hari ada di kebun, maka dilakukan di malam hari, dan butuh istirahat karena besok harus mulai bangun pagi-pagi untuk bekerja lagi. Maka sering dipakai hari Minggu atau malam Minggu supaya ada waktu. Nah, saya pikir sekalipun tidak ada solusi ditawarkan di sini, sekurang-kurangnya kita tahu ini persoalan aktual kita.
Dan saya duga itu perlu. Sehingga dengan situasi ekonomi yang aktual kita bahas ini, tidak baik katakanlah orang sanggup menemukan Tuhan yang cara menemukannya dipermudah oleh gereja. Bukan malah gereja itu sebagai sandungan. Semoga kita harap itu bisa terjadi dan terwujud. Pace bene.